Perbedaan vaksin COVID-19 di dunia dengan rute teknisnya. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pada paruh pertama tahun 2021, 13 vaksin COVID-19 utama di dunia telah disetujui untuk dipasarkan. Ke-13 vaksin tersebut terutama dibagi menjadi 4 rute teknis yang berbeda. Yang pertama, vaksin asam nukleat, juga disebut vaksin mRNA, diwakili oleh Pfizer dan Moderna. Beberapa jenis rute teknologi vaksin pada saat yang bersamaan. Alasannya, pada awal meletusnya wabah virus corona, Kementerian Iptek China dengan cepat langsung melakukan tata letak 5 jalur teknis secara komprehensif. Di antara kelima jalur teknis tersebut, selain 4 jalur tersebut, sebenarnya juga ada vaksin vektor virus flu yang dilemahkan dalam penelitian. Beberapa saat yang lalu, ada laporan yang diterbitkan oleh Harian Rakyat Tiongkok mengatakan China memiliki 5 rute teknis yang ditetapkan pada saat yang sama. Tujuannya sangat jelas, ini untuk memastikan keberhasilan. Jika penelitian vaksin diumpamakan sebagai suatu peperangan, Anda memerlukan senjata tentara utama seperti Angkatan Darat, Pasukan Angkatan Udara, dan Laut. Demikian pula halnya, vaksin yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda dan hasil yang berbeda pula. Mereka memiliki kombinasi organisasi yang berbeda dalam kerjasama. Namun, tujuan utamanya hanya satu, yaitu untuk menang atau berhasil. Bagaimana China dapat dengan cepat menghasilkan vaksin yang bisa kita pakai di Indonesia saat ini? Misalnya, Sinovac dan Sinopharm. Ada 5 rute teknis yang didukung oleh proyek penelitian darurat China. Setiap rute teknis memiliki 1 hingga 3 tim untuk penelitian dan pengembangan. Setiap rute teknis dibentuk oleh beberapa unit, dari perusahaan hingga universitas, lembaga penelitian ilmiah, dan tingkat tinggi. Laboratorium Biosafety, lembaga akademis nasional terkemuka, dan perusahaan teknologi tinggi di bidang ilmu kehidupan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan siang dan malam. Hari ini, selain vaksin dari 3 rute teknis China yang telah disetujui pemasarannya, ada juga vaksin rute teknis lainnya juga sedang dalam penelitian. Atau menurut kata pakar di bidang vaksin, mengistilahkannya sebagai kemenangan strategi serangan saturasi China dalam proses pengembangan vaksin. Beberapa saat yang lalu, ada perkataan yang sangat populer di dunia internet. Anak-anak melakukan pertanyaan pilihan ganda, namun orang dewasa menginginkan semua jawabannya. Jadi, saya ingin sedikit mengubah kalimat ini dan menggunakannya dalam penelitian dan pengembangan ilmiah vaksin China ini. Artinya, hanya negara kecil yang mengerjakan soal pilihan ganda. Namun, hanya negara besar yang memborong semuanya. Artinya, serangan saturasi China dalam penelitian dan pengembangan vaksin bukanlah kasus khusus, melainkan metode matang yang telah dieksplorasi. Untuk menjelaskan cara pemikiran vaksin China dengan lebih banyak rute teknis dibanding negara lain, mari
Ricky beri contoh alasan pendukung lainnya. Seperti yang kita ketahui, ada satu perkataan yang sangat populer di kalangan dunia ilmiah dan teknologi. Mengatakan bahwa konsekuensi dan mengklik pohon teknis yang salah berakibat sangat mengerikan. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, ada perselisihan antara rute plasma dan rute LCD di industri TV. Saat itu, raksasa TV Panasonic Jepang bertaruh penuh pada jalur rute plasma TV. Namun sayangnya, TV LCD berhasil menjadi arus utama pasar global dan Panasonic TV akhirnya kalah total. Contoh lainnya di bidang litografi yang digunakan untuk memproduksi chip komputer. Masalah teknis yang dihadapi pada tahun 90-an adalah beberapa perusahaan besar terjebak dalam sinar ultraviolet sedalam 193 nanometer dan tidak dapat terus menerobos. Agar dapat menghasilkan sumber cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek, Nikon, asal Jepang, pemimpin di bidang mesin litografi pada waktu itu, memilih jenis laser baru atau sering disebut metode ukiran kering. Sebaliknya, ada satu perusahaan kecil yang tidak dikenal sama sekali dari Belanda, bernama ASM, yang bekerja sama dengan TSMC asal Taiwan, berdua mengembangkan metode ukiran basah, juga disebut mesin litografi perendaman. Tahukah Anda apa hasil dan akibat dari dua pemikiran dan jalur pengembangan yang berbeda? Hasilnya membuktikan bahwa metode ukiran basah memiliki rasio input-output yang lebih tinggi daripada metode ukiran kering dari Nikon. Akibatnya, tentu saja mesin litografi ASM Belanda langsung mendominasi pasar global sampai saat ini. Ketika Nikon menyadari dan mulai mengembangkan mesin litografi perendaman, Nikon telah ketinggalan 1-2 tahun secara teknis. Ujung-ujungnya, Nikon tertinggal jauh di belakang ASM. Dan pada akhirnya posisi pasarnya langsung anjlok. Oleh sebab itu, dalam persaingan teknologi yang semakin ketat di antara negara-negara besar di dunia, bagaimana kita dapat menghindari tragedi salah mengambil keputusan seperti contoh-contoh di atas? Solusi China adalah serangan saturasi, bertaruh pada semua rute teknis tanpa melepaskan peluang apapun. Tentu saja, untuk merealisasikan rute teknis demikian, faktor pendukung utama tidak terlepas dari dana raksasa dan sumber daya manusia atau talenta tingkat tinggi dan kekuatan nasional yang komprehensif. Tampaknya dalam persaingan iptek ke depan, semua negara tanpa kekuatan dan keberanian untuk melakukan serangan saturasi dan taruhan panjang pada semua jalur teknis akan menjadi faktor kunci keberhasilan dalam menentukan daya saing suatu negara. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!